Shalom anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Wah, anak-anak sudah siap di depan HP, di depan laptop. Sudah siap. Iya. Terus tentunya anak-anak juga sudah mandi semua, Bu En. Kan sudah kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Pasti sudah mandi dan sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, kalau begitu kita langsung aja Bu En ya, kita pujikan. Ayo. Pujikan apa ya Bu En ya? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa ya. Ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Ya, hari ini harinya Tuhan, semua hari-harinya Tuhan. Dari Sebelum hari kita Senin, ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu semua harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya, Bu En ya. Iya. Mohon pimpinan Tuhan. Ayo anak-anak, Sikapnya yang baik. lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang Tuhan curahkan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mohon Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin jalannya ibadah online ini. Kami serahkan guru-guru kami, baik yang memimpin pujian maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan apa lagi ya Bu Ririn? Ceritanya itu kan tentang Bapak Yakub. Oh iya. Ya, Bapak Yakub itu mempunyai berapa anak? Kalian tahu enggak kira-kira? Pastinya tahu mereka kan anak-anak Tuhan yang setia. Oh iya, ada berapa anak-anak? 12. Pinter-pinter semua ya. Kita akan nyanyikan pujian 12 anak Yakub. Dua belas anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. 12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ayo kita menghafal anak-anaknya Yakub ya. Dua belas anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin.
12 anak Yakub, jadi 12 suku Israel. Ya, Bu Ririn sama Bu En percaya bahwa kalian semua pasti sekarang sudah hafal ya. Hafal, kalau ditanya siapa saja 12 anak Yakub, pasti mereka sudah bisa menyebut. Iya, dengan dibuatnya lagu 12 anak Yakub, gampang sekali kita akan mengingatnya ya. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bu En ya. Iya, tapi kita juga terus ingatkan kepada anak-anak, karena rasa kasih kita kepada Tuhan, kan anak-anak ingin mempersembahkan kepada Tuhan dengan persembahan dari berkat yang lewat papa mama, lewat orang tuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, persembahannya ditaruh, dimasukkan di dalam amplop, kemudian minta tolong papa atau mama masukkan amplopnya di kotak depan gereja ya, ditulisi persembahan sekolah minggu. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Yesus di dalam rumahku. Kalau Tuhan Yesus ada dengan kita, kita akan merasa senang, bahagia. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita pujikan pakai bahasa Inggris ya. Ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri, mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, kita berdoa yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh bersukacita, kami boleh bersenang-senang karena Engkau yang telah menolong, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu. Dan saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kami, yang menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam hidup ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga mereka dapat menyampaikan kebenaran-Mu seturut pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak, dan juga kami anak-anak-Mu memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kegiatan dan segala aktivitas di gereja. Biarlah Tuhan juga memberkati Papa Mama, orang tua kami yang telah memberikan kepada kami untuk bisa memberi persembahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu baik.
Kita akan mulai firman pagi ini tanggal 6 bulan 9 tahun 2020 dengan tema Tuhan Setia. Firman Tuhan akan diambil dari Kitab Kejadian pasal yang 35 ayat yang ke-9 sampai 25. Tapi Pak Sigit akan membacakan untuk kalian yang pasal 35 ayat 9 sampai 15. Selanjutnya bisa dibaca sendiri nanti. Kita akan mulai membacanya. Kacamata dulu. Biar keren, gitu ya. Biar jelas. Kitab Kejadian 35 ayat 9 sampai 15. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari belakang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, mempersembahkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, yaitu Betel. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, sebelumnya kita akan mendengarkan kisah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini, kita akan mendengarkan kisah. Ada seorang bapak yang mempunyai seekor anjing yang sangat setia. Tiap sore anjing ini sudah menunggu di stasiun. Menunggu tuannya datang dari bekerja. Tiap hari dia setia menunggu tuannya. Tiap tuannya datang, dia menghampiri, dia mengitari, menggelibet, berputar-putar di kakinya dan menggonggong guguk, gitu, guguk. Nama anjing ini Brenda, Brenda anjingnya Mas Adi. Shinchan. Cerita ini dari Jepang. Bahwa hari itu dia begitu gembira. Namun pada suatu hari ditunggu-tunggu sore hari tuannya enggak muncul-muncul. Kemana tuannya? Enggak tahu. Dikabarkan bahwa tuannya telah meninggal dunia. Tapi anjing ini tetap setia, tetap menunggu kedatangan tuannya. Dia terus menunggu sampai akhirnya dia wafat juga, mati juga. Anjing ini mati.
Terus penduduk setempat merasa kasihan. Gimana ya, anjing ini telah setia, telah menunggu tuannya. Tiap hari, tahun berganti tahun, begitu terus sampai dia mati. Akhirnya penduduk setempat bermufakat. Dia mendirikan sebuah patung anjing. Di situ didirikan, sampai sekarang ada di negeri Jepang. Itulah sedikit cerita tentang anjing, kesetiaan. Setia itu penting. Bahwa setia Abraham itu Abraham menerima janji Tuhan berkali-kali. Bahkan dia sampai 4 kali mungkin. Umur 75 sudah menerima janji itu. Janjinya tahu adik-adik, anak-anak? Janjinya bahwa dia akan menerima keturunan seperti bintang di langit. Tapi apa dikata? Dia bertahun-tahun selama itu menunggu keturunannya, tapi tidak datang-datang. Pada akhirnya, pada umur 99, dia menerima janji. Sarah istrinya enggak percaya. Apa itu? Janji Tuhan, dia tertawa. Tapi ternyata dia hamil. Di usia yang 90. Abraham 99. Dia hamil. Dan dia mempunyai anak. Seorang anak. Dinamakan Ishak. Tapi cuma satu Ishak saja. Begitu juga dengan Ishak. Juga begitu. Dia mempunyai anak cuma 2. Kembar lagi. Yaitu siapa anak-anak? Ya betul. Esau dan Yakub. Esau kakak Yakub. Yakub sering menjahili apa? Esau. Pada suatu ketika dia membeli hak sulung kakaknya Esau. Nah, sampai pada Yakub. Pada Yakub Allah memberikan janjinya. Betul, Allah memberikan janjinya kepada Yakub. Diberi keturunan berapa? Ya, 12. Kalian tadi masih ingat lagunya? Robin, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Esar, Isakar, Zabulon, Yusuf, Benyamin. Pas enggak? 12. Robin, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Esar, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Kok lebih? Saya yang salah ini. Ya, Esarnya enggak usah. Nah, untuk mengingatnya anak-anak, Abraham menurunkan anak bernama Ishak. Ishak mempunyai anak siapa?
Esau dan Yakub. Esau di sini enggak diceritakan, yang diceritakan adalah Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Sebetulnya 13, tapi yang satu cewek bernama Dina. Dina bukan Diana. Dina. Enggak dihitung bahwa 12 anak laki-laki yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Yakub diberkati, diberi nama siapa? Israel. Ya. Pinter. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa pada zaman dahulu berkat Tuhan dapat dilihat dari dua hal, yaitu tanah yang luas sekali dan anak yang banyak sekali, seperti Yakub itu. Tanahnya sudah luas, dia jadi tuan tanah. Kalau dia sudah mempunyai dua ini, maka dia dihormati oleh orang-orang. Orang yang melihatnya akan hormat kepada dia. Kalau zaman sekarang, banyak anak, banyak rezeki, betul apa enggak? Ya, kalau ekonominya ya baik, kalau jelek ya jelek. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apakah Tuhan menepati janjinya? Menepati apa enggak? Menepati ya. Tapi lama sekali, seperti Abraham itu kurun waktunya berapa? 25 tahun. Umur 75 dijanjai sampai akhirnya punya anak umur 100 tahun. Kemudian dia SK dijanjai cuma 2 anaknya. Kemudian siapa namanya? Esau dan Yakub. Tuhan menepati janjinya. Bahwa janji itu sesuai dengan waktu Tuhan. Bagaimana ini sesuai dengan waktu Tuhan? Kita enggak tahu. Kita dijanjai papa mama kita akan dibelikan ini, dibelikan misalnya apa ya? HP. Besok bisa terjadi. Kalau zaman dulu kita seperti itu penak. Kalau zaman sekarang, mah minta HP, mah minta sepeda, mintanya langsung dibelikan. Ya itulah kita. Kita belajar dari ketiga tokoh ini, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia setia menerima janji Tuhan. Sebaliknya Tuhan setia kepada janjinya. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan ini
dengan sebuah ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mika 6. Mika 6 ayat yang ke-8b. Saya bacakan, nanti dihafalkan dan bisa diapakan Kak Seta? Dicatat, di voice terus ditampilkan di video WhatsApp anak sekolah minggu. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekali lagi saya ulangi, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Kita akan tutup ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu tentang kesetiaan. Tolong Tuhan, kami dapat melaksanakan kesetiaan, melakukan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa anak-anak.